Halo sahabat Rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah sahabat Rajut, beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan pesanan dari customer dengan model tas seperti ini. Oke, ekspektasinya seperti itu ya, tetapi beliau minta ukurannya lebih besar. Jadi kali ini kita akan coba buat tas tadi dengan ukuran yang lebih besar. Nah, setelah kami buat, ternyata hasil jadinya seperti ini. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuat tasnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar sahabat Rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Sebelum ke tutorialnya, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama untuk benang, di sini kita pakai benang kaos. Saya di sini menggunakan yang bahan spandek. Seperti ini bentuknya. Untuk jaga-jaga di sini kita siapkan 3 gulung ya. Lalu kita siapkan juga jarum kristik atau jarum tapestry, lalu ada gunting, meteran, stitch marker. Lalu di sini untuk aksesoris nanti kita akan buat tassel, kita langsung pakai pengait seperti ini. Saya menggunakan yang ukuran 2,5 cm. Oke. Untuk bagian luarnya 2,5 cm. Lalu di sini kita juga siapkan ring D. Di sini kita siapkan 2. Di sini juga saya menggunakan ukuran luarnya 2,5 cm. Tapi kalau untuk ukuran dalamnya 2 cm ya. Nah, untuk hakpen, di sini kita pakai hakpen dengan ukuran besar. Saya pakai ukuran 5,5 mm. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan ply benangnya ya. Lalu di sini saya juga sudah siapkan handle kulsin. Di sini ukuran lebarnya yang saya gunakan juga 2,5 cm. Karena ini benang kaos, biasanya tasnya hasilnya agak berat. Jadi kita pakai handle yang jadi supaya nggak semakin melar handlenya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap semua, sekarang kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama kita buat dulu simpul. Seperti ini. Lalu kita buat rantai awal sejumlah 24. 1 2 3 4 5. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 24 rantai. Selanjutnya kita akan buat tusuk tunggal atau SC. Kita skip satu rantai terakhir dan mulai buat di rantai yang kedua. Kita masuk satu helai seperti ini, atau teman-teman juga bisa masuk di 2 helai seperti ini. Masukkan hakpen, ambil benang, ada 2 serat, kita jadikan 1. Kita lanjutkan di sebelahnya.
Masukkan hakpen ke rantai, ambil benang. Ada 2 serat di sini. Kita kaitkan lagi benangnya, masuk di 2 serat tadi. Nah, seperti ini hasilnya tusuk tunggal atau SJ. Kita lanjutkan terus sampai rantai paling ujung ya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat SJ sampai rantai paling ujung. Totalnya ada 23 SJ. Selanjutnya kita akan masuk di baris yang kedua. Kita buat 1 rantai dulu, balik. Nah, rantai ini istilah lainnya adalah turn chain, atau kalau dalam pola tulis ditulis TCH ya. Selanjutnya kita akan buat tusuk single crochet back loop only, atau tusuk tunggal yang hanya melalui serat bagian belakang. Jadi di sini pada SC kan ada 2 serat, depan dan belakang. Kita masuk yang belakang saja. Masuk di 1 serat seperti ini. Ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Selanjutnya kita coba lagi. Di sini ada 2 serat. Kita masuk di lubang yang belakang saja. Ambil benang. Ada 2 serat, kita jadikan 1. Seperti ini cara membuat tusuk SC back loop only. Dan hasilnya seperti ini. Ada serat yang muncul di bagian depan. Kita akan lanjutkan membuat SC back loop only ini sejumlah 10. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya, di stitch yang ke-11, 12, dan 13, di 3 lubang ini, kita akan lakukan increase. Jadi, dalam 1 lubang yang sama, kita isi 2 SC back loop only. Masukkan hakpen, ambil benang, 1, masuk di lubang yang sama, 2. Seperti ini. Berikutnya 1, 2, dan yang ketiga 1, 2. Nah, jadi sekarang dari 3 lubang yang ada di sini, kita jadi punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 SC back loop only. Sekarang kita isi sisa SC-nya dengan masing-masing 1 SC back loop only di setiap lubang.
Oke, ini dia hasil jadi untuk baris kedua kita. Hasilnya mulai melengkung seperti ini. Di sini kita total stitch-nya sekarang ada 26 SC back loop only. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ketiga. Seperti biasa, untuk mengawali baris yang baru, kita buat satu rantai, lalu balik. Kita akan tetap membuat SC back loop only. Kali ini kita buat 12 SC back loop only terlebih dahulu. Oke, saya sudah selesai membuat 12 SC back loop only. Hasilnya seperti ini. Sekarang seratnya ada di sebelah sini. Kalau tadi ada di bagian baliknya. Oke. Selanjutnya kita buat increase di 3 lubang berikut. Jadi di lubang ke 13, 14, dan 15. Dalam satu lubang yang sama kita isi 2 SC back loop only. 1, 2, 3. Oke, seperti ini hasilnya. Lalu kita lanjutkan isi SC yang tersisa dengan 1 SC back loop only di setiap lubang. Nah, ini dia hasil jadi untuk baris yang ketiga. Di sini kita dapat total ada 29 SC back loop only. Kita akan lanjutkan mengerjakan baris yang keempat. Kita buat satu rantai dulu, lalu balik. Untuk baris yang keempat, kita awali dengan 13 SC back loop only. Kita mulai dari stitch yang pertama. Satu, 2, 3, 4. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 13 SC back loop only. Selanjutnya, kita akan membuat increase di 3 lubang berikutnya, yaitu di lubang ke-14, 15, dan 16. Caranya sama seperti tadi. Satu lubang kita isi 2 SC back loop only. Kalau sudah melakukan increase sebanyak 3 kali, selanjutnya kita buat 1 SC back loop only di lubang yang tersisa.
Nah, ini dia hasil jadinya untuk baris yang keempat. Di sini ada total 32 SC back loop only. Terdiri dari 13 SC back loop only, 6 SC hasil dari increase, dan 13 SC back loop only lagi. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang kelima. Kita mulai dari membuat satu rantai dulu, lalu balik. Kita buat SC back loop only sejumlah 14 kali. Mulai dari yang pertama. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 14 SC back loop only. Selanjutnya kita akan buat increase di lubang ke 15, 16, dan 17. Satu, dua, tiga. Kita sudah buat 2 SC increase 3 kali. Selanjutnya kita isi lubang yang tersisa di sini dengan 1 SC back loop only di setiap lubang. Oke, saya sudah selesai membuat 15 SC back loop only di bagian sini. Berarti untuk baris kelima kita di sini kita punya total 35 SC back loop only. Selanjutnya kita akan masuk ke baris yang ke-6. Kita buat satu rantai, balik, kita buat SC back loop only mulai dari lubang yang pertama, kita buat sejumlah 16 SC back loop only. Oke, saya sudah selesai membuat 16 SC back loop only. Selanjutnya kita akan buat 2 SC increase lagi di 3 lubang berikutnya. Jadi di lubang ke 17, 18, dan 19. Kalau sudah 3 kali increase, kita lanjutkan, sisanya masing-masing kita isi 1 SC back loop only. Nah, saya sudah selesai membuat 16 SC back loop only di bagian sini. Kita sudah menyelesaikan baris ke-6.
dengan total ada 38 SC back loop only. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-7. Untuk baris ke-7 kita buat dulu 18 SC back loop only. Mulai dari stitch yang pertama. Saya sudah selesai membuat 18 SC back loop only. Selanjutnya kita lakukan increase 3 kali lagi di baris di stitch ke 19, 20, 21. Lalu kita buat 1 SC back loop only di lubang sisanya. Nah, saya sudah selesai membuat 17 SC back loop only di bagian sini, dan kita sudah menyelesaikan baris ke-7 dengan total 41 SC back loop only. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-8, 1 rantai balik, dan kita buat SC back loop only sejumlah 19. Kalau sudah, kita buat increase 3 kali di stitch ke 20, 21, dan 22. Lalu kita lanjut isi masing-masing lubang dengan 1 SC back loop only. Saya sudah selesai membuat 19 SC back loop only di bagian sini. Berarti kita sudah menyelesaikan baris ke-8 dengan total ada 44 SC back loop only. Kita lanjutkan mengerjakan baris ke-9, 1 rantai balik. Kita awali dengan membuat 20 SC back loop only. Setelah membuat 20 SC back loop only, kita buat increase 3 kali di stitch ke 21, 22, 23. Kalau sudah increase 3 kali, kita lanjutkan isi masing-masing lubang dengan 1 SC back loop only. Lakukan sampai ujung. Saya sudah selesai membuat 21 SC di bagian ini. Berarti kita sudah menyelesaikan baris ke-9 dengan total ada 47 SC back loop only. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-10. Kita buat 1 rantai balik
Dan kita awali dengan membuat 22 SC back loop only. Kalau sudah, kita buat 3 kali increase lagi di stitch ke 23, 24, dan 25. Dan setelah 3 kali increase, kita buat SC back loop only lagi di sepanjang sisa stitch. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 22 SC back loop only. Berarti kita sudah menyelesaikan untuk baris ke-10 dengan total ada 50 SC back loop only. Selanjutnya kita akan membuat baris ke-11. Di sini kita akan buat tanpa increase. Jadi kita buat 50 SC back loop only. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan baris yang ke-11. Kita bisa beri penanda di baris ke-11 ini. Kita akan buat bagian badan tas. Selanjutnya kita akan buat 50 SC back loop only bolak-balik. Sesuai yang sahabat rajut inginkan ya, untuk jumlah barisnya. Ingin panjang tas seberapa? Nah, di sini saya sudah menyelesaikan hingga baris ke-30 sejumlah 50 SC back loop only. Sekarang kita akan melanjutkan untuk sisi yang satunya seperti di bagian yang kiri ini. Jadi kalau di sini tadi kita melakukan increase, untuk bagian sisi yang kanan kita akan lakukan decrease. Kita mulai dari baris ke-31. Kita buat satu rantai dulu, lalu kita balik. Untuk baris ke-31 ini polanya mirip dengan yang baris ke-10. Jadi pertama kita buat dulu 22 SC back loop only. Nah, setelah membuat 22 SC back loop only, selanjutnya kita akan lakukan decrease sebanyak 3 kali. Caranya, kita akan gabungkan stitch ke-23 dan ke-24 menjadi satu stitch. Caranya, kita masuk tetap di serat belakang aja, ambil benang, kita punya 2 serat di sini. Biarkan dulu. Kita masuk lagi di stitch ke 24.
Sekarang kita punya 3 serat benang, baru dijadikan 1. Kita ulangi. 1, 2. Ada 3 serat, jadikan 1. Ini sudah decrease kedua kita ya. Kita lakukan 1 kali lagi. 1, 2, 3 serat jadikan 1. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan 3 kali decrease. Selanjutnya kita akan buat SC back loop only di stitch yang tersisa. Masing-masing lubang 1 SC back loop only. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 22 SC back loop only hingga ujung. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-32. Kita awali dengan 1 rantai, balik. Di sini sudah ada sambungan lagi, berarti di sini saya sudah menyelesaikan habis 2 gulung benang, dan ini adalah gulungan ketiga. Jadi cukup besar ini tasnya ya. Untuk baris ke-32 di sini polanya mirip dengan baris ke-9. Jadi kita buat dulu 20 SC back loop only. Mulai dari lubang yang pertama. Oke, selesai membuat 20 SC back loop only. Selanjutnya kita akan lakukan decrease lagi sebanyak 3 kali. Masuk di 1 lubang, ambil benang, lubang berikutnya. Oke, 2 stitch, kita jadikan 1. Sudah decrease 1 kali. Kita ulangi lagi. Dua, tiga. Oke, setelah decrease 3 kali, kita isi masing-masing lubang sisanya dengan 1 SC back loop only. Lakukan sampai ujung. Nah, saya sudah selesai membuat 21 SC back loop only, berarti untuk baris ke-32 di sini kita punya 44 SC back loop only atau 44 stitch. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-33. Kita awali dengan membuat 19 SC back loop only. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan 3 kali decrease. Dan 19 SC back loop only lagi.
Oke, di sini kita sudah menyelesaikan baris ke-33 dengan total ada 41 stitch. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-34. Kita buat satu rantai dulu dan kita balik. Kita awali dengan membuat 18 SC back loop only. Seperti ini. Kemudian kita akan lanjut dengan 3 kali decrease. Dan 17 SC back loop only. Kita lanjutkan sampai ujung. Nah, saya sudah menyelesaikan baris ke-34. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-35. Kita awali dengan membuat SC back loop only sejumlah 16. Oke, setelah 16 SC back loop only, kita lanjut dengan 3 kali decrease. Satu, dua, tiga, dan 16 SC back loop only lagi. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan baris ke-35. Di sini teman-teman bisa lihat dia mulai berkurang lagi ya, di sini mulai naik. Oke. Kita akan lanjut di baris ke-36. Kita awali dengan satu rantai, balik, dan buat 14 SC back loop only. Oke, setelah itu kita buat 3 kali decrease lagi. Seperti ini, dan buat SC back loop only di stitch yang tersisa. Oke, saya sudah menyelesaikan baris ke-36. Kita lanjut mengerjakan baris ke-37. Kita awali dengan membuat 13 SC back loop only.
Oke, kalau sudah, kita lanjut dengan 3 kali decrease. Oke, kalau sudah 3 kali decrease, kita buat SC back loop only di sisa stitchnya. Oke, saya sudah menyelesaikan baris ke-37. Di sini kita lanjut ke baris 38. Kita awali dengan membuat 12 SC back loop only. Oke, kalau sudah, lanjut kita buat 3 kali decrease. Dan 11 SC back loop only hingga ujung. Oke, di sini baris ke-38 sudah selesai. Kita lanjut ke baris 39. Kita awali dengan 10 SC back loop only. Oke, saya sudah menyelesaikan baris ke-39. Di sini dengan total stitchnya ada 23. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang terakhir, yaitu baris yang ke-40. Kita sudah tidak melakukan decrease lagi, tapi kita buat 1 SC back loop only di setiap lubang. Oke, seperti ini hasil jadi rajutan kita. Jadi motif ribbingnya di sini terbentuk dari tusuk SC back loop only. Di bagian sisi kiri dan kanannya dia semakin mengecil, dan kita akan menyatukan bagian ini. Ada 2 cara untuk menyatukan atau menggabungkan 2 sisi yang terbuka. Jadi kita bisa pakai bantuan hakpen dengan melakukan slip stitch seperti ini. Kita ambil bagian luar, loop yang bagian luar, begitu pula dengan sisi yang satunya. Satu serat bagian luar, ambil benang, langsung masuk. Lagi di sebelahnya. Serat luar dan serat luar, lalu kita lakukan slip. Dan pastikan sebelum melakukan slip stitch ini, pastikan yang bagian luar ini adalah sisi yang baik ya, bukan sisi yang buruk. Jadi bisa dipilih dulu mana bagian yang paling rapi rajutannya. Kita lakukan sampai sudut.
Kalau sudah seperti ini hasil jadinya, selanjutnya kita bisa potong benangnya agak panjang. Tarik. Lalu kita selip-selipkan supaya rapi dengan cara disembunyikan ke bagian dalam. Nah, di bagian dalam sini kita bisa kunci. Nah, biasanya ujung ini kita bisa jahit menggunakan jarum dan benang jahit biasa. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan lanjut ke sisi yang satunya. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan bantuan dari jarum tapestry yang dari plastik seperti ini, ukuran besar, dan benang kaosnya yang kita gunakan untuk merajut. Kita bisa selip-selipkan dulu di sini. Nanti kita bisa rapikan ujungnya dengan cara diikat seperti ini. Oke, lalu kita masuk di satu serat. Di sisi yang satunya ini kita juga ambil serat yang luar. Kita jahit lilit seperti ini. Kita lakukan sampai sudut. Nah, kalau yang menggunakan teknik jahit lilit menggunakan jarum tapestry, hasilnya seperti ini. Sahabat rajut bisa pilih salah satu mana cara yang paling disukai atau dirasa lebih mudah. Oke, sudah digabungkan. Berarti di sini rajutan kita sudah membentuk ruang cukup luas ya di dalam. Nah, kita sekarang akan coba ukur dapat berapa hasilnya. Untuk panjang bagian atas, rajutan kita di sini saya dapat 34 cm. Tapi untuk di bagian bawah, di sini saya dapat ukuran 20 cm. Dan untuk tingginya saya dapat 22 cm, sedangkan untuk bagian sisinya saya dapat ukuran 8 cm. Selanjutnya kita akan membuat bagian atasnya. Nah, untuk mengerjakan bagian atasnya, di sini kita tadi kan punya 40 baris SC back loop only. Jadi karena di sini sudah digabung depan belakang ada total 80 baris. Jadi di sini kita akan buat SC keliling dengan total 80 SC. Kita mulai dari bagian tengah yang tadi kita slip stitch. Sisakan benangnya sekitar 6 cm atau 7 cm.
kita buat satu rantai, lalu di baris pertama di sini sisa benangnya kita ikutkan, ambil benang, 2 serat jadikan 1. Kita coba ulangi. Berikutnya di sini benang yang sisa tadi kita ikutkan, ambil benang, 2 serat jadikan 1. Kemudian kita di serat yang ini Oke, ini hasil jadinya setelah kita membuat SC keliling. Di sini totalnya ada 82 stitch atau 82 SC. Jadi karena ada penambahan 1 di kiri dan 1 di kanan pada bagian penyambungan. Selanjutnya, setelah membuat SC keliling, kita akan buat slip stitch keliling. Kita akan mulai dari stitch yang pertama. Nah, di sini kita ambil serat belakangnya saja. 1. Ini slip stitch pertama kita. Jadi kita buatnya langsung memutar ya. Berikutnya 2 dan berikutnya lagi 3. Kita sudah melakukan 3 kali slip stitch pada serat belakang saja. Selanjutnya kita skip stitch yang keempat, jadi kita skip 1, kita masuk di lubang yang berikutnya. 1, 2, 3. 3 kali slip stitch, skip 1 dan buat 3 slip stitch lagi. Jadi kita lakukan pengurangan. Nah, setelah 1 putaran, di sini kita skip 1 dan tersisa 2 stitch lagi. Kita isi masing-masing dengan 1 slip stitch di bagian serat belakang saja. Nah, karena baris slip stitch kita di sini sudah mengalami pengurangan, yang tadinya jumlah SC-nya ada 82, di sini jumlah slip stitch-nya tinggal ada 62. Jadi sudah berkurang 20 stitch. Kita akan lanjutkan. Kita mulai dari stitch yang pertama. Kita sudah tidak melakukan pengurangan, jadi kita tinggal isi masing-masing stitch dengan 1 slip stitch, tapi masuk di serat belakang saja seperti ini. Kita lakukan 5 putaran lagi ya. Kembali setelah menyelesaikan 5 putaran.
Nah, di sini saya sudah selesai membuat slip stitch keliling. Kita bisa hitung seratnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang ketujuh di akhir bentuknya seperti rantai. Sekarang kita bisa slip di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan bagian badan tasnya. Selanjutnya kita akan jahitkan ring D-nya di sisi kiri dan kanan tas seperti ini. Kita akan menggunakan bantuan dari jarum, tapestry, dan benang rajutnya. Kita jahit lilit saja ya, di sini dan di sini. Nah, di sini saya sudah selesai pasangkan ring D-nya. Jadi kita sudah bisa pasangkan handle panjangnya di sini. Selain itu, di sini saya juga sudah siapkan hiasan berupa tassel. Kita juga bisa kaitkan di sini. Sahabat rajut, kita sudah selesai membuat tas ini. Kita tinggal pasangkan furing di bagian dalam dan juga label di bagian depan seperti ini. Kalau lagi dipakai, tasnya jadi seperti ini nih. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas dari benang kaos dengan model seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.